Selamat siang, perkenalkan kami dari kelas SI 4608 akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar sistem basis data dengan judul Udin Bengkel Motor. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Nabi Rafdi dengan NIM 12022230081. Perkenalkan, nama saya Haikal Rizkian dengan NIM 1202220136. Perkenalkan, nama saya Sen Bremana Yuda dengan NIM 12022220297. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasilnya. Kepada Haikal, dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Udin Bengkel Motor di sini bergerak memberikan pelayanan baik kepada sepeda motor. Selain itu, di Udin Bengkel Motor ini menyediakan spare part untuk dijual, guna melengkapi spare part kendaraan konsumen yang rusak. Salah satu jenis bengkel yang bergerak dalam bidang jasa servis sepeda motor adalah Udin Bengkel Motor. Banyak perusahaan atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dalam bidang usaha. Udin Bengkel Motor adalah bengkel motor yang menawarkan jasa servis sekaligus menjual spare part motor. Transaksi dan data yang semakin banyak menyebabkan pendataan spare part yang di sini kurang efisien. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dihadapi ialah bagaimana merancang sistem data yang terintegrasi pada Udin Bengkel Motor untuk proses mengecek hingga mengganti spare part motor dan menghitung total servis pada sebuah motor itu tersebut sampai customer membayar total harga servis. Yang ketiga, ada batasan masalah. Sistem yang akan dibuat mempunyai batasan beberapa masalah agar pembahasan maupun perancangan nantinya tidak terlalu melebar. Berikut adalah batasan masalahnya. Yang pertama, sistem hanya memberikan data yang tersedia. Dan yang kedua, sistem ini dikembangkan dengan menggunakan MySQL, DML, dan DDL. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk merancang dan menghasilkan sistem informasi untuk Udin Bengkel Motor. Manfaat dari sistem bengkel ini adalah untuk menata data-data para customer sehingga sebagai pemilik bengkel bisa mengetahui tentang customer dan keluhan dari motornya. Yang kedua, ada analisis dari perancangan sistem. Ini adalah contoh tabel ERP-nya, yaitu kendaraan memiliki atribut ID kendaraan, merek, nama, tenaga mesin, lalu mengecek service center. Nah, service center ini memiliki atribut ID customer, ID mekanik, ID transaksi, ID spare part. Lalu tabel mekanik, dia memiliki atribut ID mekanik dan nama. Lalu tabel customer, dia memiliki atribut ID customer, nama, alamat, keluhan. Lalu ada tabel kasir, memiliki atribut nama, ID transaksi, ID kasir. Lalu terakhir ada tabel spare part. Dia memiliki atribut nama dan ID spare part. Lanjut ke penjelasan entitas dan atribut pada diagram di atas. Yang pertama, entitas customer. ID customer. Atribut ini memiliki identitas unik untuk setiap customer. Yang kedua, ada nama. Atribut yang menyimpan nama customer. Yang ketiga, ada alamat. Atribut yang menyimpan alamat email pengguna. Yang keempat, ada keluhan. Atribut yang menyimpan keluhan customer. Yang kedua, ada entitas karir yang terdiri dari pertama ID kasir, atribut yang mempunyai identitas unik untuk setiap kasir. Yang kedua, ada ID transaksi, atribut yang menyimpan ID transaksi dari customer. Lalu yang ketiga, ada entitas service center yang terdiri dari ID customer, atribut yang memperoleh identitas unik untuk setiap customer. ID mekanik, atribut yang memperoleh identitas untuk setiap mekanik. ID spare part, atribut yang memperoleh identitas spare part. ID transaksi, atribut yang memperoleh identitas transaksi. Yang keempat, ada entitas kendaraan. Yang pertama itu ada ID kendaraan, atribut yang memperoleh identitas unik untuk kendaraan.
ada merek, atribut yang menyimpan merek kendaraan. Yang ketiga ada nama, atribut yang menyimpan nama kendaraan. Yang keempat ada tenaga mesin, atribut yang menyimpan tenaga mesin. Yang kelima itu ada entitas spare part. Entitas spare part ini terdiri dari ID spare part, itu atribut yang memperoleh identitas unik untuk setiap spare part. Yang kedua juga terdiri dari nama, atribut yang menyimpan nama spare part. Yang keenam itu ada entitas mekanik. ID mekanik ini atribut yang memperoleh identitas unik untuk setiap mekanik. Lalu ada nama, atribut yang menyimpan nama mekanik. Relasi dalam diagram ERD antara setiap entitas adalah sebagai berikut. Relasi antara customer dan kasir. Kasir 1 memiliki customer 1. Setiap kasir dapat memiliki satu customer, tetapi setiap customer memiliki satu kasir. Relasi ini dapat direpresentasikan sebagai hubungan one-to-one antara entitas customer dan kasir. Relasi antara customer dan service center, yang pertama itu ada customer 1 memiliki service center 1, lalu setiap service center dapat memiliki satu customer, tetapi setiap customer memiliki satu service center. Relasi ini dapat direpresentasikan sebagai hubungan one-to-one antara entitas customer dan service center. Yang ketiga ada relasi antara service center dan kendaraan. Service center 1 memiliki kendaraan N. Setiap service center dapat memiliki beberapa kendaraan, tetapi setiap kendaraan terdapat satu service center. Relasi ini dapat direpresentasikan sebagai hubungan one-to-many antara entitas service center dan kendaraan. Lalu yang keempat ada relasi antara service center dan spare part. Yang di antaranya adalah service center 1 memiliki spare part many. Setiap spare part dapat memiliki satu service center, tetapi setiap spare part dapat mencari banyak spare part. Lalu ada relasi ini dapat direpresentasikan sebagai hubungan one-to-many antara entitas service center dan spare part. Yang kelima ada relasi antara service center dan mekanik. Service center 1 memiliki mekanik 1. Jadi setiap service center dapat memiliki satu mekanik, tetapi setiap mekanik terkait dengan satu service center. Relasi ini dapat direpresentasikan sebagai hubungan one-to-one antara entitas service center dan mekanik. Lalu di bagian 2.2 ini ada model relasional yang tadi sudah dijelaskan di atas. Ya, tabel customer ini terdiri dari atribut ID customer, nama, alamat, keluhan. Tabel mekanik terdiri dari atribut ID mekanik, nama. Tabel kendaraan terdiri dari atribut ID kendaraan, merek, nama, dan tenaga mesin. Lalu tabel service center ini terdiri dari ID transaksi, ID customer, ID mekanik, ID spare part, dan ID kendaraan. Tabel kasir terdiri dari ID kasir, nama, ID transaksi, ID customer. Lalu ada tabel spare part. Tabel ini terdiri dari ID spare part dan nama. Lanjut ke normalisasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Jadi di normalisasi ini yang pertama itu ada UNF. Terus kemudian kita ubah menjadi satu NF. Dimana nah ini satu NF ini sudah diubah. Habis itu terus kita ubah menjadi 2NF. Kenapa? Karena syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi pada primary key dalam sebuah tabel. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama, alamat, dan keluhan. Terus yang kedua ada tabel kasir yang terdiri dari ID kasir, nama, ID transaksi, dan ID customer. Terus yang terakhir adalah kita ubah menjadi 3NF. Pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Intinya pada 3NF ini terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain. Maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Di sini saya pisah menjadi beberapa tabel. Yang pertama ada tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama, serta alamat.
Selanjutnya ada tabel pembayaran yang terdiri dari ID kasir, nama, ID transaksi. Kemudian ada tabel keluhan yang terdiri dari ID customer, nama, serta keluhan. Terus yang terakhir ada tabel transaksi yang terdiri dari nama, ID transaksi, dan ID customer. Yang selanjutnya ada implementasi ke MySQL. Baik, di implementasi ke MySQL ini yang pertama kita membuat database, yaitu create database dengan nama bengkel Udin, bengkel_Udin. Lalu setelah itu kita membuat tabel customer dan tabel mekanik. Seperti ini kurang lebih codingannya. Setelah kita buat tabel customer dan tabel mekanik, lalu kita membuat tabel service. Tabel service itu seperti ini kurang lebih codingannya beserta isinya. Lalu setelah membuat tabel service, berlanjut ke DML. Yang pertama itu kita insert tabel customer yang codingannya kurang lebih seperti ini. Kita menginsert tabel customer yang isinya ntar ada atribut ID customer, nama, alamat, keluhan. Lalu lanjut ke tabel mekanik. Kita menginsert tabel mekanik ini yang ntar isinya ada ID mekanik dan nama. Lalu lanjut ke tabel kendaraan. Kita menginsert tabel kendaraan ini dengan atribut ID kendaraan, merek, nama, dan tenaga mesin. Lalu ada tabel spare part. Tabel spare part ini diisi dengan atribut ID spare part dan nama. Lalu ada tabel service yang diisikan oleh atribut ID transaksi, ID customer, ID mekanik, ID spare part, ID kendaraan. Lalu ada tabel kasir yang diisikan oleh atribut ID kasir, nama, ID transaksi, dan ID customer. Berlanjut ke update. Nah, di update ini kita akan menggunakan codingan yang menggunakan update customer set alamat Jalan Liberal 100 where ID customer. Dari maksud codingan tersebut yaitu update, kita mengupdate di tabel customer dengan menyatakan kolom alamat dengan deskripsian Jalan Liberal nomor 100 yang dimana ID customer itu yaitu 2. Begitu pun selanjutnya ke tabel kendaraan, kita menggunakan update, set, dan where. Lalu selanjutnya, ini adalah tabel-tabel yang telah kami update. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu select. Select ini untuk menampilkan tabel menggunakan codingan select tanda bintang from tabel gitu. Contohnya seperti ini, select from customer, select from service, dan seterusnya. Lalu yang keempat yaitu ada operator logika, yang dimana sini kita menggunakan komponen select, yaitu select tanda bintang from, customer, where, nama, IPANG, and keluhan CVT motor rusak. Yang dimaksud yaitu kita akan memanggil yang atribut isi record yang di dalam customer tersebut dengan cara nama dan keluhan. Nanti outputnya akan menjadikan dia sebuah tabel gitu, yang hanya ada cuma nama dan keluhan. Begitupun kepada tabel-tabel selanjutnya. Ini adalah contoh yang telah kami buat. Lalu yang kelima ada perbandingan. Perbandingan ini yang dimaksud adalah menggabungkan tabel dengan beberapa kondisi. Contohnya, select tanda bintang from customer, where nama sama dengan nama IPANG. Yang dimaksud yaitu kita akan menampilkan tabel customer, tapi
dengan kondisi nama Ipang tersebut nggak bakalan kelihatan. Nah, seperti tabel tambah selanjutnya pun seperti itu. Lalu ada himpunan. Himpunan ini yaitu menggabungkan dari tabel satu ke tabel lain. Seperti yang dicontoh, select nama, yaitu ambil nama from customer dari tabel customer, union digabungkan, select nama lagi from dari mekanik, dari tabel mekanik. Yang ketujuh ada sort. Sort ini ada dua, yaitu asinkronus dan desinkronus. Asinkronus ini dia mengurutkan tabel dengan urutan abjad. Nah, seperti ini contohnya. Select nama from customer, order by nama ASC. Nanti outputnya akan mengeluarkan hasil rekod tabel sesuai dengan abjadnya. Lalu ini tabel kasir memakai codingan yang tadi. Begitupun kepada tabel-tabel yang lainnya. Lalu ini ada yang memakai dictionary. Nah, yang di sini ini maksudnya kita menyelect nama dari tabel customer, tapi nama tersebut itu outputnya akan acak, jadi tidak akan keluar sesuai dengan abjad, tapi secara acak. Lalu di bawah lagi, ini ada contoh-contoh tabel yang telah kami buat menggunakan codingan itu. Lalu yang ke-8 adalah group by. Group by ini maksudnya kita akan menyeleksi alamat dengan cara menghitung sesuai dengan jumlah customer. Nah, jadi ini adalah yang semua tabel telah kami gunakan codingan menggunakan count dan group by. Lalu ada join. Join ini dia menggabungkan beberapa atribut menjadi satu tabel. Seperti ini contohnya. Yaitu ada customer ID, service ID, transaksi, dan segala macam. Lalu yang ke-10 ada subquery. Subquery ini yaitu dia menyeleksi dari tabel customer yang dimana kondisi nama ID customer yang nama itu, terus kondisinya ID customer itu 001. Maka outputnya itu yang nama dengan atribut dengan nama ID customer 001 itu akan hilang. Seperti itu. Lalu ada perintah delete, yaitu akan mendelete record yang ada di tabel tersebut. Lalu di sini ada storage producer, yaitu di sini saya memasukkan data customer baru ke dalam tabel customer, yaitu seperti inilah codingannya, yaitu memakai delimiter, create producer, tambah customer, masukkan in, dan masukkan atributnya, lalu tutup kurung begin, insert into untuk memasukkan data-datanya nanti, lalu diakhiri dengan end dan delimiter lagi. Lalu yang terakhir yaitu trigger. Trigger ini yang pertama saya membuat tabel baru dengan judul customer backup. Lalu selanjutnya saya memasukkan codingan trigger dengan cara create trigger backup customer, yaitu ke tabel backup customer tadi. After insert on customer for each row begin, lalu insert into untuk masukkan nilai-nilainya, value-nya itu sama dengan ID customer,
lalu diakhiri dengan N dan delimiter. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari rancangan tugas besar bengkel motor yang kita buat ini adalah analisis dan rancangan sistem basis data pengelolaan sistem bengkel. Ada sistem basis data yang baik dapat membantu pengelola bengkel dalam mengelola data dengan lebih efektif dan efisiensi. Sistem basis data yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti mudah digunakan, aman, dan cepat. Selain itu, sistem basis data juga harus mampu mengelola data dengan baik dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami tentang tugas besar sistem basis data ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang mengenak dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.